Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan jurnal yang kami review. Yang beranggotakan 1. Anis Setianingsih 190302078, 2. Devi Nur Anggraini 190302086. Berikut ini yaitu pertanyaan-pertanyaan mengenai penelitian. 1. Sebutkan judul penelitiannya. Judul penelitian jurnal yang kami review yaitu Peranan Pengetahuan Pajak pada Keputusan Wajib Pajak. 2. Sebutkan siapa penelitiannya. Penelitiannya yaitu Banu Witono. Pertanyaan 3 yaitu jelaskan apa motivasi penelitian. Motivasi penelitian ini yaitu pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya bertambah tinggi karena pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku pajak. Pertanyaan keempat yaitu sebutkan pertanyaan penelitian. Pertanyaannya yaitu 1. Apa perbedaan dari pemahaman peraturan pajak antara wajib pajak dan konsultan pajak? 2. Apa keuntungan referensi pajak setelah mengubah OAS menjadi SAS? 3. Bagaimana cara mengatasi wajib pajak yang kurang pengetahuan tentang pajak yang baik? Pertanyaan kelima yaitu sebutkan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya yaitu 1. Rahayu tahun 2006, 2. Franzoni tahun 1999, 3. Budiatmanto tahun 1999, 4. Palil tahun 2005, 5. Skisler tahun 1995. Pertanyaan keenam yaitu jelaskan teori yang melandasi penelitian. Berikut ini teori yang melandasi penelitian yaitu 1. Pengetahuan tentang peraturan pajak akan mempengaruhi tax fairness. 2. Pengetahuan wajib pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya tax evasion. 3. Semakin tinggi pengetahuan akan peraturan pajak, semakin tinggi pula nilai etika terhadap pajak. Pertanyaan ketujuh yaitu sebutkan hipotesis. Hipotesis penelitian. Hipotesis 1. Semakin baik pengetahuan wajib pajak dan konsultan pajak terhadap peraturan pajak, semakin baik pula persepsi keadilan sistem pajak. Hipotesis 2. Semakin baik persepsi wajib pajak dan konsultan pajak terhadap keadilan sistem pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib. Hipotesis 3. Semakin baik pengetahuan wajib pajak dan konsultan pajak terhadap peraturan pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hipotesis 4. Semakin baik pengetahuan wajib pajak dan konsultan pajak terhadap peraturan pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hipotesis 5 yaitu ada perbedaan pemahaman peraturan pajak antara wajib pajak dan konsultan pajak. Konsultan pajak memiliki pemahaman yang lebih baik dalam peraturan pajak daripada wajib pajak. Hipotesis 6. Ada perbedaan persepsi keadilan pajak antara wajib pajak dan konsultan pajak. Konsultan pajak memiliki persepsi keadilan pajak yang lebih baik dari wajib pajak. Hipotesis ketujuh. Adanya perbedaan tingkat kepatuhan pajak antara wajib pajak dan konsultan pajak. Konsultan pajak memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi daripada wajib pajak. Pertanyaan yang ke-8 yaitu jelaskan pendekatan penelitiannya. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi dengan sistem pengambilan sampel purposive sampling. Pertanyaan yang ke-9, sebutkan jenis datanya. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah jenis data kuantitatif. Pertanyaan yang ke-10, sebutkan sumber datanya. Sumber data yang pertama, penelitian dengan mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok, menurut Singaribun dan Effendi tahun 1999.
Wajib pajak yang diambil sebagai sampel adalah wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang sedang menyerahkan SPT masa pada bulan Juni 2007 antara tanggal 10 sampai 20 melalui counter pelayanan TPT di KPP Surakarta. Sumber data yang kedua, sampel konsultan peneliti mengambil dari beberapa kantor akuntan pabrik yang membuka layanan konsultan pajak. Selain itu, calon konsultan yang sedang menjalani studi brevet pajak juga menjadi sampel, mengingat sedikitnya pihak konsultan yang ada di KAP di wilayah Surakarta. Pertanyaan yang ke-11, sebutkan pengukuran variabelnya. Dalam penelitian ini, pengukuran variabelnya untuk pengujian hipotesis 1-4 menggunakan alat analisis multiple regression, sedangkan untuk menguji hipotesis 5-7 menggunakan independent sample t-test. Pertanyaan yang ke-12, jelaskan teknik analisis datanya. Dalam penelitian ini, teknis analisis datanya yaitu untuk pengujian hipotesis 1 sampai dengan 4 menggunakan alat analisis multiple regression yang didahului dengan pengujian asumsi klasik berupa normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Pertanyaan yang ke-13, sebutkan keterbatasan dan saran penelitiannya. Saran yang pertama, perlu ada variasi pertanyaan yang ada terutama dari sisi pengetahuan wajib pajak mengingat terbatasnya jumlah butir pertanyaan. Saran yang kedua, perlu adanya penelitian lebih lanjut yang berbeda variabel dan sampel sehingga faktor yang ada di luar penelitian mungkin sangat banyak. Saran yang ketiga, perlu adanya tindak lanjut dan memperluas sampel terhadap konsultan yang benar-benar telah menjadi sertifikasi dari Departemen Keuangan. Saran yang keempat, perlu adanya upaya dari Direktur Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk senantiasa berinovasi dan adil dalam menentukan kebijakan, sehingga pembayaran pajak dapat menerima kebajikan tersebut sebagai sesuatu yang menstimulasi masyarakat akan sadar membayar pajak. Saran yang kelima, masih terbatasnya sosialisasi terhadap peraturan-peraturan pajak oleh pihak DJP, padahal peraturan tersebut sering berganti dan rumit. Saran yang keenam, perlu dipikirkan juga oleh DJP supaya mengadakan program sebagai backup dari ketidakmengertian masyarakat akan manfaat dari pajak yang mereka bayarkan selama ini. Saran yang ketujuh, sikap bijak otoritas pajak atau Direktorat Jenderal Pajak supaya menjaga hubungan yang baik dengan wajib pajak sehingga ada maintenance wajib pajak. Saran yang kedelapan, penelitian ini perlu disempurnakan lagi sehingga perlu diteliti lebih lanjut dengan responden yang lebih besar dan bervariatif. Pertanyaan ke-14, buatlah judul penelitian baru yang sesuai dengan keterbatasan penelitiannya. Judul yang kita buat adalah kepatuhan pajak yang wajib diketahui wajib pajak. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan baik penulisan ataupun pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.